bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa. Ya, Mbak, bisa. Dimulai sekarang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piatika Agni Hairunisa, selaku moderator dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3. Anggota kelompok, perkenalkan nama saya Nur Fauzia. Perkenalkan nama saya Septiana Nurhidayah. Di sini kami akan mempresentasikan pandangan agama Islam terhadap inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi atau selain dengan cara berhubungan seksual. Metode ini merupakan salah satu penanganan fertilitas pada manusia. Teknik inseminasi buatan yang pertama, fertilasi in vitro atau FIV. Usaha fertilasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam wadah biakan dengan suasana yang mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilasi ditandur alihkan ke endometrium rongga uterus. Yang kedua, tandur alih gamet intratuba atau tagit merupakan usaha mempertemukan sel benih atau gamet, yaitu ovum dan sperma, dengan cara menyemprotkan campuran sel benih ini memakai kanul tuba ke dalam ampula. Jenis inseminasi buatan. 1. Inseminasi intrauterin (IUI) adalah inseminasi buatan yang paling umum. Sperma disuntikan ke dalam rahim menggunakan kateter untuk mendapatkan sperma sedekat mungkin dengan sel telur untuk meningkatkan peluang pembuahan. Kedua, intracervical insemination adalah salah satu prosedur inseminasi buatan tertua dan paling umum sejak tahun 1880-an. Mirip dengan IUI, ICI melibatkan penempatan sperma langsung ke saluran reproduksi wanita. Tingkat keberhasilannya tidak sama dengan IUI, tetapi biayanya lebih murah. 3. Inseminasi tuboperitoneal intrauterin. Mirip dengan IUI, tetapi melibatkan sperma yang disuntikan ke tuba falopi. Setelah sperma dimasukkan, penjepit ditempatkan pada serviks untuk mencegah sperma bocor. Keempat, inseminasi intratubal. Metode ini lebih invasif dan melibatkan penggunaan kamera yang dimasukkan ke dalam perut untuk menemukan tuba falopi guna menempatkan sperma secara langsung serta dapat membantu bagi wanita yang tidak berevolusi secara teratur atau yang memiliki lendir serviks kental yang dapat menurunkan motilitas sperma. Inseminasi buatan. 1. Stimulasi sel telur. Kemudian melakukan pemantauan setiap beberapa hari ketika mendekati jadwal ovulasi dan kondisi tubuh calon ibu sudah optimal, maka inseminasi siap dilakukan. 2. Pengambilan sperma. Sperma yang terbaik akan dipilih untuk membuahi sel telur. Sebelum dilakukan inseminasi, disarankan tidak berhubungan seksual atau mengeluarkan sperma minimal 3 hari. 3. Proses inseminasi. Proses ini berlangsung sangat cepat dan hampir tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan. Calon ibu akan diminta berbaring di meja ginekologi, kemudian dokter akan memasukkan kateter yang sangat kecil ke dalam leher rahim. Sperma yang terpilih kemudian disuntikkan ke dalam leher rahim. Dan selesai, calon ibu akan diminta berbaring selama beberapa menit atau jam, kemudian calon ibu sudah bisa pulang. 4. Proses menunggu. Butuh waktu sekitar 2 minggu untuk melihat apakah calon ibu berhasil hamil. Selama itu disarankan untuk melakukan kegiatan seperti biasa, namun tidak boleh terlalu lelah dan stres. Tes kehamilan melalui urin seringkali kurang akurat sehingga tes darah perlu dilakukan untuk menjamin kebenaran hasilnya. Selanjutnya, keuntungan dan risiko inseminasi buatan.
Keuntungan inseminasi buatan. Yang pertama, menjadi alternatif bagi pasangan yang memiliki kesuburan rendah. Yang kedua, dapat mengatasi pria ejakulasi dini maupun lemah ereksi. Yang ketiga, mempercepat pembuahan atau program kehamilan. Resiko inseminasi buatan. 1. Kram 1. Kram ringan. 2. Pendarahan ringan pada vagina. 3. Penyakit radang panggul. 4. Ovarian hyperstimulation syndrome. 5. Kehamilan kembar. Hukum inseminasi buatan. Yang pertama, inseminasi buatan dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Tujuannya adalah membantu pasangan yang sah dalam mendapatkan keturunan. Proses ini harus diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada campur tangan pihak ketiga. 2. Inseminasi buatan dengan sperma atau sel telur dari pihak ketiga atau donor. Tidak diperbolehkan dalam Islam karena melibatkan pihak ketiga di luar pasangan suami istri. Hal ini dianggap melanggar prinsip menjaga kesucian nasab atau garis keturunan dan hukum syariat terkait pernikahan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang ditempatkan seorang laki-laki di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Dari Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Kairo Darul Hadis 2003, juz 3, halaman 50. Kesimpulannya yaitu, Islam memperbolehkan inseminasi buatan selama dilakukan dalam batasan syariah, yaitu hanya menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Namun, metode yang melibatkan donor atau pihak ketiga dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kesucian nasab dan kehormatan keluarga. Sebelum melakukan IB, pasangan muslim dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ulama atau lembaga fatwa untuk memastikan prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, apakah jelas? Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, semoga jelas dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan kami kelompok 3 terima kasih telah mendengarkan.